Ini judulnya sudah diinginkan dari Bali. Udah. Kapan balikan? Udah dari yang waktu PKTI, Pak. Bahwa itu PKTI. Kemudian tapi waktu kemarin itu Ah. masih ada nilainya, Pak. hmm, Kata Bapak kemarin dihapus kata-kata nilainya, jadi tinggal perjuangan aja, Pak. iya. Nah sekarang ini kan udah lama sekali masalahnya. Saya kita ulang lagi. Jadi Demi verifikasi lagi, Pak. bukan maksud saya ini gini. Kita ulang saya kan lupa wajah kamu ini sudah lupa gitu. Buka aja masker atau apa? Kan udah vaksin kan? Oh, udah, itu yang penting. Baik, perjuangan tokoh utama dalam novel Laut Bercerita. Nah ini penggalannya nih. Ada pena ya? Ada, Pak. Ini penggalannya nih. Penggalan judulnya dibenarkan dulu. Ya kita bicara dulu. Penggalan judulnya. Jadi tokoh utama, bisa gini dalam novel ini karya. Oke? Oh, jadi ini di bawah, Pak. Lah iya. Penggalan itu. Sekarang ini perjuangan tokoh utama. Nah, tentu ada teori tokoh utama. Kamu harus cari dulu tokoh utamanya. Nanti walaupun tidak dibahas dalam arti penelitian kamu, tapi kamu sudah meyakinkan kepada orang bahwa inilah tokoh utamanya. Ada berapa tokoh? Kamu udah baca belum? Baru setengah, Pak. Nah, baru setengah. Yang mana kamu udah salah? Baik, itu yang pertama, kamu cari dulu semua inventarisasi supaya kemudian caranya kalau dalam kita novel ini kamu lihat per peristiwa. Jadi kamu data itu peristiwa per peristiwa, lalu dari peristiwa itu udah pasti itu setiap peristiwa ada tokoh, ada setting. Paham? Nah, jadi pas membaca itu bukan dibaca, didata langsung, diidentifikasi langsung. Cara mengidentifikasikan itu yang diidentifikasi itu peristiwa dari pertama sampai terakhir, peristiwa per peristiwa itu satu. Lalu kamu sudah dapat ini persoalan kamu ya, walaupun nanti diinikan, artinya ini belum tentu siapa tokoh utamanya. Nah, kamu kenapa saya katakan ya kamu harus menggunakan teori yang dikatakan utama itu menurut Hasanuddin misalnya, teori Hasanuddin dalam teori Hasanuddin misalnya yang dikatakan tokoh utama itu tokoh yang paling banyak muncul. Paham? Saya beri contoh Siti Nurbaya, sebetulnya tokoh utamanya itu Datuk Meringgi. Tapi kebetulan labelnya itu orang mengatakan itu Siti Nurbaya, seolah-olah cerita Nurbaya itu Siti Nurbaya. Malah Datuk Meringgi itu sampai ending cerita dia masih ada tuh, meskipun Siti Nurbaya sudah ada lagi gitu. Sampai terakhir cerita. Nah itu, jadi itu yang jelas ketetapan Anda supaya nanti Anda tidak salah pilih. Jadi yang pertama sekali harus ada data itu apa? Peristiwa. Jadi ada berapa peristiwa itu mulai dari awal sampai ke terakhir. Itu cara kerja, saya bertanya kayak gitu. Yang kedua, lalu Anda mendata setiap peristiwa itu siapa tokoh-tokohnya. Ya kan? Nah, nanti dari jumlah itu nanti Anda tahu, oh si A sekian kali yang tampil, si B sekian kali yang tampil, si C sekian kali yang tampil. Berarti Anda sudah bisa memutuskan ya tokoh utamanya yang terbanyak ini. Itu dulu. Nah, sekarang perjuangan tokoh utama. Lalu pisau bedahnya apa? Teorinya apa? Perjuangan. Teori sastranya teori apa? Mimetik, Pak. Kemarin Bapak bilang mimetik. Oke. Mimetik itu tahu enggak? Saya memang udah saya ingatkan. Tahu enggak mimetik itu? Dia sesuai dengan kehidupan nyata, Pak. Sesuai dengan kehidupan nyata. Artinya Anda udah tahu enggak novel ini terbitnya kapan? 2017, Pak. 2017, berarti kan baru. Iya. Lalu di mana settingnya? Tahun Orde Baru, Pak. Itu waktu. Sekarang tempatnya itu di mana? Setting tempatnya? Jakarta. Berarti enggak di Jogja, Pak. Jogja. Berarti suasana Jogja pada 2017 itu Anda pelajari.
Nah itu artinya walaupun 2015-16 kan berarti kan inspirasinya tidak harus seketika ya. Pokok perlu dikasih seperti itu supaya Anda tahu. Oke, paham. Nah, sekarang saya tolong Anda bacakan tentang latar belakang ini. Kemarin sudah saya bicarakan kan? Coba. Karya sastra merupakan hasil imajinatif yang hidup menggunakan bahasa sebagai media dari seorang sastrawan. Ide yang tercipta dalam sebuah karya sastra menghasilkan amanat dan makna tersirat maupun tersurat yang menggunakan bahasa yang indah sehingga pembaca paham dan menikmati sebuah karya sastra. Banyak sastrawan yang mengangkat karakter tokoh berdasarkan kenyataan yang ada. Menurut Ratna, karya sastra adalah sistem sosial yang dipenuhi oleh tokoh dan kejadian yang diadopsi melalui kenyataan masyarakat. Kenapa Anda tidak memulai dengan menyinggung masalah karya sastra itu merupakan potret masyarakat? Karena kajian itu mengerti. Jadi Anda sudah mengatakan bahwa karya sastra itu dia merupakan potret dari masyarakat. Anda bisa lihat di Nurjantoro, Anda bisa lihat di Tiu, tentang teori sastra mimetik. Itu harus ada singgung dulu. Dari sana baru ada bicarakan tentang ini. Lanjut. Banyak sastrawan yang mengangkat cerita berlatar sejarah dan karya-karya yang bercerita tentang kelamnya kehidupan sebelum abad ke-20. Seperti novel Segala yang Diisap Langit, karya Pito Anugrah, Sang Keris, karya Panji Sukma, dan masih banyak karya lain. Sebelum abad ke-20. Itu tahun berapa? Tahun 90-an sampai 30-an. Itu tahun berapa yang kamu sebut? Karya itu tahun berapa terbitnya? Terbitnya tahun di atas abad 20. Pak. Nah itu tadi. Berarti kalau kamu buat contoh-contoh yang pada abad itu, misalnya cerita tentang angkatan Balai Pustaka misalnya, angkatan Penjaga Baru misalnya, potret seperti itu. Jadi misalnya kalau kamu misalnya menganggap belenggu misalnya, peristiwa belenggu yang kajiannya itu karya sastra kontekstual belenggu misalnya, atau karyanya seorang Balai Pustaka. Anda kayak itu contoh sudah Anda katakan pada abad 20, sebelum abad 20 itu diperbaiki. Oke, lanjut. Novel merupakan karang prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan tokoh dengan orang yang berada di sekelilingnya dan menunjukkan watak dan sifat setiap pelaku. Novel terdiri dari bab dan subbab tertentu sesuai dengan kisah nyatanya. Memang ada bab subbab tertentu. Ini kan bukan karya ilmiah. Nah, coba saya tanya pada kamu, memang ada nggak bab dan subbab tertentu itu? Ada, biasanya di dalam novel ada chapter tertentu, Pak. Ya chapter bukan bab. Bab subbab itu kerjaan itu karya tulis ilmiah. Itu kamu tukar nanti, ya. Jadi yang Anda mau katakan itu barangkali alur utama, alur pendamping itu. Oke, lanjutkan. Penulis novel disebut novelis. Nur mengemukakan novel ialah cerkaan panjang yang mengetengahkan tokoh-tokoh dan menampakkan serangkaian peristiwa dan latar secara terstruktur. Nah, oke. Jadi ini Anda membuat latar belakang ini tidak jelas. Digunakan prinsip piramid terbalik. Tadi kan kalau saya katakan misalnya Anda memulai dengan teori mimetik, ya, bukan berarti menyebutkan teori mimetik. Tapi anggapan orang mengapa ada teori mimetik itu anggapan karena karya sastra itu potret dari masyarakat pada masa itu. Nah, lalu baru ada berikan contoh-contoh mengerucut nanti baru ke karya ini. Kenapa karya itu menurut Anda karya itu bicarakan tentang kehidupan masyarakat pada masa itu? Anda dapat yakin dari mana? Mungkin ada artikel orang bicarakan tentang itu. Jadi mengerucut di situ. Ini mengambang latar belakang Anda itu mengambang. Tidak fokus dia, tidak seperti piramid terbalik. Paham? Nah, itu harus diperbaiki. Lanjut. Perjuangan dalam karya sastra seringkali diambil dari pengalaman atau ketertarikan penulis terhadap suatu objek. Perjuangan tergambar dengan rela berkorban, persatuan, harga menghargai, sabar, pantang menyerah, dan kerjasama. Perjuangan pada karya sastra biasanya digambarkan secara kias agar pembaca merasakan nilai dalam karya tersebut. Perjuangan dalam novel merupakan langkah semua tokoh untuk mencapai keinginannya dengan cara yang telah diatur oleh penulisnya. Perjuangan dalam novel dapat dilihat dari sisi positif ataupun negatif.
Oke. Jadi sebetulnya itu masih belum terarah. Jadi sekali lagi saya katakan pertama sih mau kamu bicara tentang karya sastra itu sebagai potret ya dan pemandangan mimetik nih, tapi kamu jangan katakan itu teori mimetik sebagai cara pikir kamu supaya sejalan dengan teori yang kamu pakai. Jadi kamu bicarakan tentang karya sastra itu merupakan rekaman atau cerminan dari kehidupan masyarakat waktu itu. Dalam dulu masyarakat itu apa? Ya, bagaimana manusia, bagaimana tadi gambarkan itu berkaitan dengan setting, berkaitan dengan, jadi gambaran itu kan berkaitan dengan kita bisa telusuri dengan settingnya, dengan tokohnya gitu. Lalu dalam novel itu tetap yang dibicarakan adalah perjuangan tokoh. Arti perjuangannya bisa saja perjuangan arti kata perjuangan persoalan kehidupan, masalah penciptaan, perjuangan apa saja, kan itu digambarkan persoalannya. Dan itu biasanya peristiwa itu menghadapi persoalan-persoalan kompleks itu, paham sih? Nah, jadi perjuangan itu bukan berarti perjuangan arti sebagai pahlawan ini, tapi hidup itu kan perjuangan, benar perjuangan. Jadi orang mengatasi semua masalah itu diciptakan itu perlu perjuangan. Nah itu yang harus apakan, itu yang harus dirapikan lagi latar belakangnya. Lalu lanjut. Nah, masalahnya apa? Sebentar, tadi alasan memilih novel tadi ya berapa? Alasan memilih novel itu udah ada gambarnya? Sudah. Apa tuh? Ketertarikan penulis terhadap novel laut bercerita karya Leila S. Chudori karena novel ini menceritakan peristiwa saat Orde Baru. Bukan Chudori, Hudori. Nah, dia ejaan lama tuh, Leila Hudori, CH misalnya. Ya, lalu novel ini menceritakan peristiwa saat Orde Baru dengan sudut pandang yang berbeda mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Novel ini berkisah tentang mereka yang hilang dan yang kembali pada saat Orde Baru dengan latar kerusuhan 1998. Laut bercerita karya Leila S. Chudori banyak membeberkan fakta-fakta sejarah yang tidak tercantum pada sejarah sekolah dan diambil dari kisah-kisah aktivis pada masa itu. Berarti begini, kamu nanti bisa tadi bicarakan tentang sastra sebagai potret kehidupan, lalu kamu kaitkan dengan peristiwa 98, lalu Leila Chudori ini salah satu novel banyak yang menulis tentang 98 itu, salah satunya cukup Leila Chudori. Nah, salah satunya. Jadi saya ulangi lagi, latar belakang kamu itu berbicara mengenai sastra sebagai potret dari kehidupan masyarakat, kan teori mimetik itu sebetulnya. Lalu salah satu sumbernya apakah itu persoalan budaya, persoalan sosial, persoalan politik. Nah, salah satu peristiwa yang pernah terjadi di tanah air itu adalah kasus 98, yaitu zaman reformasi. Pada peristiwa itu mengingatkan kita bahwa banyaknya peristiwa yang masih misteri, artinya ada aktivis yang hilang, kerusuhan terjadi 98 itu, dan peristiwa itu menarik perhatian dari seorang Leila Chudori ini. Nah, dia menulis, karena itu Anda melihat bagaimana Leila Chudori ini menginspirasi, memaknai peristiwa 98 itu dari tokoh-tokoh. Nah, itu alasan kamu memilihnya. Ya, lanjut. Rumusan masalahnya, dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah ialah bagaimana perjuangan tokoh utama dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Oke. Sekarang teorinya apa? Kalau tadi tujuan udah jelas, itu jawabannya. Sebelum kita ke ini, definisi personalnya apa? Yang pertama, perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan atau diperbuat oleh biru dalam biru laut dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Nah, sekarang yang saya katakan itu ada nama orang. Itu tokoh utamanya, Pak. Iya, kenapa ada nama orang? Yang dikatakan perjuangan itu tidak ada urusan dengan nama orang. Yang dikatakan perjuangan itu apa? Seupaya. Apalagi yang dari judul kamu tadi itu kan ada variabel X, ada variabel Y.
Kalau memang cukup variabel X 1, variabel Y 1. Kalau tidak ya dipecahkan variabel itu ada dua definisi, misalnya dua. Kayak tadi perjuangan, kamu buat terpecah perjuangan. Lalu tokoh utama. Apa yang kata tokoh utama? Itu tokoh yang berperan. Nah, ya kita tidak nyebut nama orang nih, kita belum bisa. Kemudian apalagi novel karya, berarti kan 3 kan? Novel karya Laila Khudori. Itu novel itu yang disebutkan data publikasinya, artinya terbitnya kapan, halaman berapa, siapa menerbitkannya, itu yang dijelaskan. Jadi 3 aja. Pertama apa tadi? Perjuangan. Yang kedua tokoh utama. Yang ketiga novel. Iya. Jadi tokoh utama yang kamu maksud itu ada tokoh yang terlibat banyak dalam peristiwa misalnya gitu. Ya. Ya pokoknya bahasa kamu lah. Minimalis menggunakan bahasanya. Bukan bahasa buku. Oke? Nah, baik, sekarang teorinya apa? Yang pertama teori mimetik. Yang kedua teori perjuangan. Teori perjuangan? Iya. Ada teori perjuangan? Kemarin Bapak bilang memasukkan itu, Pak. Iya ada teori. Dapat kamu? Dapat, Pak. Ada, oke. Lalu perjuangan itu ada teori siapa kau pakai? Joyo Martono, Pak. Ya. Lalu? Teori tokoh utama. Teori tokoh utama. Iya. Ya kamu tahu nanti teori tokoh utama itu kamu jelaskan berapa apa tentang yang terbanyak aja ya, menentukan tokoh anak. Lalu? Hakikat novel. Nah, apa yang kamu novel itu? Lalu apa lagi? Kajian hasil penelitian yang relevan. Masih kurang hakikat novel. Harus ditambah lagi. Itu kan kajiannya kan objektif. Kamu kajian memetik. Berarti kamu harus bicarakan tentang unsur intrinsik novel. Ada teorinya nggak? Unsur intrinsik. Ada, Pak? Ada. Nah, harus ada itu. Berarti kan tokoh itu salah satu unsur intrinsiknya novel. Gitu. Setting salah satu gitu. Jadi setting juga dimasukkan, Pak? Apa? Setting juga dimasukkan. Ya, teori tentang unsur intrinsik semua teori gitu. Walaupun nanti yang kita pakai itu tidak banyak, tapi namanya unsur intrinsik dari penggal-penggal. Teori siapa? Dorgiantoro kamu pakai teori siapa gitu. Banyak teori-teori tentang ini. Yang lazim orang ya Dorgiantoro misalnya gitu. Itu yang kamu yang dipakai gitu. Oke? Nah, apa lagi? Kajian hasil penelitian yang relevan. Ada berapa? Ada 1, Pak, saya dapat. 1 cuma? Iya, Pak. Kenapa? Yang lainnya dari apa, Pak? Dari jurnal. Di jurnalnya ada berapa? Jurnal ada 3, Pak. Apa tuh? Belum masukin ke sini, Pak. Ya masukin lah. Kamu mau bimbingan masukin gitu. Jadi masukkan gitu. Sekarang dikatakan tulisan relevan itu bisa saja objeknya sama, tapi bedanya lain. Sudah ada enggak orang meneliti tentang karya itu, novel itu gitu. Itu satu. Yang kedua, bisa aja novelnya lain, tapi kajian mimetik. Bisa bedanya sama. Nah, itu bisa dipakai, itu relevan. Paham? Nah, lalu kerangka berpikir, Pak. Ya, oke. Lanjut. Metode penelitian. Apa tuh? Mimetik tadi kan? Metode penelitian tadi kamu ya, kualitatif deskriptif. Ada dasarnya enggak? Yang dikatakan kualitatif deskriptif itu menurut siapa? Enggak ada dasarnya. Ada, Pak, ada, Pak. Ada siapa? Dari buku siapa kamu ambil? Penjelasan enggak ada. Anggito dan Setiawan, Pak. Ada. Oke. Lalu waktu penelitian. Tempat perlu. Oke. Tempat tidak perlu kan, karena ada novel kajian teks. Lalu ya, data dan sumber data. Ya, datanya apa? Novel, Pak. Sumber datanya apa? Novel itu data atau sumber data? Sumber data, Pak. Datanya apa? Apa datanya? Ya peristiwa. Perjuangan tokoh itu gitu. Lalu gimana cara mengambilnya? Teknik mengambilnya apa? Ini selalu Pak Duduk sebelum jalan seperti itu. Apanya? Teknik pengumpulan datanya gimana? Teknik dokumentasi, Pak. Dokumentasi apa lagi?
Satu aja. Iya, Pak. Satu aja. Betul. Bagaimana kamu mau tahu tentang kondisi masyarakat pada masa itu? Saya takutnya kamu mengatakan teori mimetik, tapi sudah kamu pembahasan kamu objektif. Kalau rasanya tidak yakin dengan mimetik, malah mencari data pada tahun 98 itu, kajian kamu cukup objektif aja. Nah, kalau objektif berarti teori kamu apa? Objektif berarti kajian kamu struktural. Struktural itu memang yang kamu kaji itu adalah tadi itu. Tapi kalau saya mengatakan kalau kita kajian sastra ini jangan lepas dari misinya sastra, yaitu amanat, tema amanat. Jadi kalau kita melihat perjuangan tokoh ini amanatnya apa? Berarti tadi perjuangan tokoh kemungkinan siapa pemimpin itu? Pak Mangantur. Nah, coba kemungkinan itu amanat ditambah dengan masalah kedua. Jadi sekali lagi saya katakan kalau kamu malas atau tidak menguasai atau mencari referensi peristiwa 98, karena 98 itu sentralnya itu di Jakarta, imbasnya ke Jogja, ke Bandung, ke mana. Nah, ini yang diambil settingnya kan di Jogja kan. Iya. Nah, imbasnya ke mana, tapi sentralnya itu Jakarta, yang lebih rusuh itu Jakarta. Yang banyak dibicarakan orang itu kehilangan tokoh semua itu di Jakarta. Nah, saya takut kamu itu tidak dapat referensi tentang itu. Tapi terserah. Kalau memang tidak dapat, jangan bicara tentang kajian mimetik. Tapi kalau kamu punya wawasan tentang kasus 98, ambil bisa, boleh mimetik. Sekarang tinggal kamu milih, mau pilih yang mana? Milih Rizky atau milih saya? Coba pikir dulu, renungkan lagi, ya. Dan itu udah boleh jadi. Tinggal sedikit kalau kamu sungguh-sungguh sudah boleh jadi. Begitu pun dari seminar. Ada lagi? Apa lagi? Instrumen penelitian, Pak. Apa instrumennya? Peneliti sendiri human instrumen. Iya. Apa lagi? Teknik analisis data. Tadi kamu pakai cat, pakai kartu nggak? Saya bersiap-siap tadi pakai kartu nggak? Enggak. Kartu gimana, Pak? Ngambil teknik pengumpulan data? Enggak ya? Enggak. Oh enggak. Oke. Lalu? Teknik analisis data sama keabsahan data. Keabsahan data tuh triangulasi siapa orang? Pendapatnya, Pak? Bukan. Yang jadi apa kamu siapa? Kalau kualitatif kan ada keabsahan data itu ada triangulatornya. Siapa? Itu cari ada lihat di apa namanya buku, saya lupa, kualitatif tentang validitas data, validitas data itu. Jadi kualitatif itu ada memvalidkan data. Jadi apa yang kamu bahas, lalu misalnya kamu tak menunjuk ada dua ahli, kamu minta keabsahan data namanya. Gitu. Jadi banyak teori tentang keabsahan data itu. Harus ada triangulasi kamu pakai apa, ya? Keabsahan datanya itu yang kamu cari. Ada lagi? Daftar pustaka. Mana daftar pustakanya? Ini daftar pustakanya sekilas saya udah salah ngetiknya. Jadi spasinya kalau dua baris satu rapat satu spasi. Baru setelah itu kalau beda antara beda dijarakkan. Kemudian ini tidak alfabet ya? Tidak, Pak. Apa nggak ada alfabet? Udah alfabetis belum? Belum, Pak. Nggak susul alfabet. Ya. Jadi pada orang lain katanya Pak Sabti lah bimbing nih. Baik. Nah itu aja. Jadi apa yang apa yang harus Anda lakukan? Pemasarannya harus dirubah, Pak. Terus latar belakangnya. Nah, jadi kalau kita bicara mimetik, bicara struktural, kamu harus jelaskan kenapa kamu membahas novel. Ya. Nah, tadi kita katakan kalau kamu tidak yakin mimetik, kamu objektif saja. Ya, saja.
Karena di kajian objektif kamu dalam pandangan objektif ketika karya itu lahir sering dikatakan Pak Mustian pengarang itu dianggap nggak ada, dianggap mati. Kita bicara teks saja, perjuangan dia gitu. Lalu tadi masalahnya Pak? Perjuangan tokoh utama. Iya, perjuangan tokoh utama. Perjuangan apa? Perjuangan itu kan banyak. Iya. Nah, kamu pakai teori tadi apa? Teori siapa? Joyo Martono. Apa saja teori? Yang pertama rela berkorban, persatuan, harga menghargai, sabar dan semangat pantang menyerah. Itu Pak. Ya, jadi sama kerjasama. Berarti itu kan kalau itu konsep perjuangan yang Anda masukkan itu, berarti Anda harus mengklasifikasi itu. Ketika itu ada klasifikasi. Dan teorinya itu satu teori. Iya Pak. Tidak ada teori lain yang mendukung. Dari yang mendukung sub-sub itu. Dia cari. Dicari misalnya tentang rela berkorban, teori siapa lagi. Dan teorinya udah jelas, kamu pakai gitu. Nah, kemudian kamu kajian seperti itu. Oke? Nah, jadi ada kemungkinan tuh itu kayak kamu itu bisa saja objektif, bisa saja mimetik, bisa saja sosiologi sastra gitu. Tapi kamu, kalau saya melihat lebih baik kamu objektif aja. Nah, itu aja. Oke? Ya. Kapan jumpa lagi? Belum tahu Pak, soalnya saya dari Sumber Pak, jadi kesini itu berat Pak, ongkosnya Pak. Jadi kita balik lagi Sumbar? Iya, hari Minggu Pak, besok ketemu itu Pak Mangatur. Kapan mau selesai? Iya Pak, belum dapat izin Pak, ngekos di Pekanbaru lagi Pak. Ke Sumbar jam berapa? Tadi dari Sumber dari jam 6 Pak, sampai tadi jam 11. Dari Solo? Enggak, dari Payakumbuh. Oh, dari Payakumbuh. Kemudian rencana hari Minggu jam berapa? Biasa travelnya jam 12 Pak, dari Pekanbaru. Pagi itu Pak. Nah, kalau memang mau cepat, kalau tidak ya tunggu sebelah lagi, tunggu lagi waktu gitu. Lagi situasi begini, maksud saya alangkah baiknya ya kalau saya jangan buru-buru pulang gitu. Hari Senin masih PLP Di sana. Iya. Nah itu tadi. Nah maksud saya gini, ya saya kalau konsentrasi seminggu, proposal itu seminggu aja udah clear, harusnya begitu. Nah kalau ya terserah kamu, ya terserah kamu aja. Kalau Payakumbuh nggak masalah, orang bisa pulang ke Onda aja bisa. Jalan kakinya nyampe ke Payakumbuh. Ya, yang kaki ansur-ansur dari pagi jalan nyampe juga, subuh besok nyampe. Ya oke itu aja. Ya, jadi tinggal pikir bisa bedahnya apa, teorinya apa gitu. Lalu kita ini harus tadi di latar belakang belum kamu jelas tuh pra penelitian atau penelitian awal. Jadi kamu bisa mengatakan nanti misalnya kayak tadi tokoh utama itu kamu udah bisa cari ada sekian peristiwa yang ada di awal itu. Nah ditemukan sekian tokoh dan tokoh utama yang banyak itu. Jadi yang kamu amati, jadi ada data penelitian awal. Jadi kalau bisa kamu gambarkan nanti yang di latar belakang kamu sudah melakukan penelitian awal tentang siapa tokoh utama. Jadi latar belakang kamu sudah jelaskan bahwa novel ini dari pengamatan penulis terdapat sekian peristiwa dengan melibatkan sekian tokoh dan tokoh yang terbanyak tampil adalah tokoh ini. Jadi konsentrasi penelitian itu untuk melihat tokoh utamanya. Itu ada data awalnya. Jadi dalam meneliti itu kita tidak bisa meneliti buta. Kamu katakan saya belum baca lagi, itu menerka-nerka aja namanya. Jadi memang harus kita lakukan penelitian awal. Satu. Yang kedua tadi ingat latar belakang selalu dibicarakan orang tua. Jangan terlalu melebar tentang Anda bisa buat tentang perjuangan tokoh atau tentang kalau kita singgung 98 ya kita tidak bahas 98. Tapi kalau kita bicarakan tentang mimetik ya kita bicara peristiwa 98.
Tapi kalau itu tidak, kita bicarakan secara umum aja gitu. Itu aja. Kira kalau gitu. Baiki sebelum kamu jumpai mama itu juga perbaiki. Iya. Ini Pak, tanda tangan Bapak. Oke. Nanti lembaran bimbingan di terakhir aja saya beritahu. Ya. Saya sengaja buat konten supaya bahwa kamu tuh memang terbimbing dengan saya gitu. Dan nunggu lagi mahasiswa lagi. Yang jangan sampai kayak kemarin gagal sudah hasil. Gagal karena mungkin barangkali saya nggak tahu. Saya jelaskan lebih baik ya. Karena ada jelas. Tapi itu tadi sekali. Berarti kita tidak mau ngasih juga. Cuma kalau bisa tadi ubah langsung malam ini. Harus kerja keras. Kamu tidur di mana? Di kos kawan Pak. Nah itu ada bawa laptop. Ada. Nah, ya. Udah secepatnya kamu ke kos kawan sebelum ditagih bayaran kos. Oke, Dik, makasih.